Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1, mata pelajaran Penjaskes. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Kak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, minum vitamin, kemudian jangan lupa berolahraga. Pada kesempatan ini kita pertama kali melakukan Zoom meeting pembelajaran Penjaskes. Walaupun kita belajar dari rumah, bahwa berharap kalian tetap bersemangat dalam belajar dan bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Dan kita berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, pada hari ini Bapak akan membahas tentang materi aktivitas kebugaran jasmani. Untuk kompetensi dasarnya adalah memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Unsurnya ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, dan pengukuran hasilnya. Kemudian mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Unsurnya ada daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, dan pengukuran lainnya, hasilnya. Next, ada tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini kita mempunyai tujuan yaitu mengidentifikasi latihan kebugaran jasmani, kemudian menjelaskan latihan kebugaran jasmani, menjelaskan cara melakukan latihan kebugaran jasmani, dan yang terakhir adalah melakukan latihan kebugaran jasmani. Di akhir nanti kalian memiliki tugas yaitu mempraktekkan nanti latihan kebugaran jasmani yaitu latihan kekuatan. Oke, kita mulai pembelajarannya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik yang dimiliki oleh seorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kelelahan yang berarti. Jadi setiap orang itu membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seorang yang mempunyai kebugaran jasmani yang baik itu ketika dia melaksanakan aktivitas yang berat, maka dia tidak akan merasa kelelahan yang berarti. Berbeda dengan seseorang yang mempunyai kebugaran jasmani yang rendah. Ketika dia melakukan aktivitas yang berat, mereka akan cepat mengalami kelelahan. Contohnya seperti ini. Ketika kalian praktek olahraga, seorang yang membiasakan diri berolahraga akan berbeda kelelahannya dengan seseorang yang tidak terbiasa melakukan olahraga. Seorang punya kebugaran jasmani yang baik, ketika selesai olahraga, setelah istirahat sebentar, mereka akan fit kembali. Berbeda dengan orang yang kebugaran jasmaninya rendah. Ketika selesai olahraga, yang dirasakan adalah badannya pegal-pegal, terus mengalami kelelahan. Kadang-kadang ketika melakukan aktivitas fisik yang berat seperti lari jarak menengah, ada saja siswa yang pusing, ada pula yang merasa kemudian dia pingsan. Seperti itu biasanya. Kemudian next, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, yaitu yang pertama ada umur. Anak-anak dan orang dewasa kebugarannya jelas berbeda. Jadi ketika kalian tumbuh itu, ketika umur anak kecil sampai ke arah dewasa itu, perkembangan kebugaran jasmani itu semakin meningkat. Kemudian akan menurun ketika kalian setelah dewasa akan menurun kebugaran jasmani karena otot-otot yang ada dalam manusia itu ketika menua, elastisitasnya akan menurun sehingga mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Kemudian ada jenis kelamin. Di jenis kelamin laki-laki
kebugaran jasmaninya lebih baik daripada perempuan. Karena apa? Karena laki-laki biasanya melakukan kegiatan aktivitas fisik lebih banyak daripada perempuan. Kemudian yang terlihat adalah kekuatan otot. Dari kekuatan otot, ketika anak-anak tumbuh dewasa, kekuatan otot laki-laki dan perempuan itu berbeda jauh. Kekuatan otot laki-laki lebih baik daripada kekuatan otot perempuan. Makanya kalau cowok itu, kalau laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Kemudian yang ketiga adalah keturunan genetik. Keturunan atau genetik juga sangat berpengaruh dalam kebugaran jasmani. Kemudian makanan. Di sini ada makanan ya. Seorang yang biasa mengkonsumsi makanan yang bergizi akan berbeda kebugaran jasmaninya dengan seorang yang biasa makan junk food atau makan yang cepat saji. Karena apa? Karena dalam junk food itu gizinya tidak seimbang. Sementara makan-makan yang bergizi, yang penuh serat, sama makan buah itu vitamin dan makanannya pasti akan berbeda dengan yang junk food. Kemudian tidur dan istirahat. Ini juga sangat berpengaruh dalam kebugaran jasmani. Orang yang tidur dengan waktu yang tepat akan berbeda dengan yang biasa begadang atau tidur larut malam. Apa yang terjadi? Biasanya orang yang tidurnya larut, ketika bangun, apa yang terjadi? Dia akan mengalami kelelahan, ngantuk, kemudian cepat capek. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup juga sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Seperti tadi, kalau gaya hidupnya cuma makan, tidur, kemudian tidur larut malam, kemudian kerjanya cuma bermain game, tidak ada kegiatan fisik sama sekali, tentu akan mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang terjadi adalah kalian akan obesitas dalam berat badan kalian akan kegemukan. Karena kalian tidak mau bergerak, kerjanya cuma bisa tidur, makan, bermain game, seperti itu, tidak pernah melakukan tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berpengaruh. Ketika lingkungan kita malas untuk berolahraga, otomatis kita juga akan ikut terpengaruh. Jadi kita malas berolahraga. Untuk itu, faktor lingkungan sangat penting ketika kalian untuk mempengaruhi kebugaran jasmani kalian. Kalau lingkungan kalian mendukung untuk kalian selalu melakukan aktivitas fisik, pasti kalian juga akan ikut-ikutan. Ikut melakukan aktivitas fisik tersebut. Misal, kalau teman-teman kalian biasanya, teman-teman kalian hanya melakukan siap berkumpul, cuma melakukan main game, tidak pernah melakukan aktivitas fisik, otomatis kemudian kalian juga ikut juga. Ikut bermain, tapi bermainnya tuh bukan bermain dalam bentuk aktivitas fisik ya, tapi bermain game, hanya duduk, menatap HP. Sementara berbeda ketika lingkungan kalian, teman-teman kalian biasa melakukan aktivitas fisik seperti biasanya sore hari melakukan olahraga seperti main bola atau enggak main gobak sodor, pasti kalian juga akan ikut berpengaruh. Next. Cara meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, caranya ada satu, latihan aerobik seperti bersepeda, jogging, senam, dan renang. Oke. Yang sekarang lagi trending adalah bersepeda. Tetap ya anak-anak, walaupun kalian bersepeda, tetap kalian juga harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian latihan anaerobik seperti lari sprint. Kemudian ada latihan beban. Untuk kalian latihan beban itu hanya latihan beban dari badan kalian sendiri, bukan dari luar. Kalau misalnya beban luar itu menggunakan alat seperti di gym, di pusat kebugaran. Kemudian yang ketiga adalah latihan kekuatan otot. Itu ada push up, ada sit up, ada squat thrust, ada back up, dan lain-lain. Kemudian ada latihan peregangan. Ada pemanasan statis dan dinamis. Kalian pasti tahu pemanasan statis dan dinamis yang biasa kalian lakukan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Bisa juga kalian lakukan saat di rumah. Ketika kalian bangun tidur, kalian sebelum melakukan aktivitas, sebelum bangun, setelah bangun kalian bisa melakukan pemanasan, baik statis maupun dinamis. Untuk apa? Agar otot-otot kita siap untuk melaksanakan aktivitas. Next. Nah, ini manfaat kebugaran jasmani. Merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama anak-anak. Jadi, kalian kan lagi masa pertumbuhan nih. Diusahakan kalian harus
olahraga yang teratur agar pertumbuhan kalian itu bisa maksimal. Jangan sampai ketika sudah dewasa nanti pertumbuhan kalian tidak maksimal ya. Jadi olahraga itu sangat penting untuk pertumbuhan karena merangsang pertumbuhan tulang pada kalian. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Kemudian memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Nah ini, kalau yang biasa melakukan aktivitas kebugaran jasmani, setelah melakukan kebugaran jasmani cepat berbeda dengan yang tidak pernah melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Kemudian mengurangi resiko obesitas. Jadi olahraga itu bisa mengurangi resiko obesitas. Jadi orang yang berolahraga itu berat badannya akan lebih cenderung ideal daripada yang tidak pernah melakukan olahraga. Karena dia sering melakukan gerak sehingga lemak-lemak dalam di tubuh itu dibakar kemudian menghasilkan keringat sehingga bisa keluar. Sedangkan orang yang tidak pernah berolahraga itu lemak yang ada dalam tubuh tidak bisa diolah sehingga bisa menempel di tubuh kalian. Yang selanjutnya adalah mencegah penyakit jantung. Olahraga bisa mencegah penyakit jantung karena dalam latihan daya tahan itu fungsinya adalah menghitung otot-otot jantung. Jadi ketika latihan daya tahan itu sedang melatih otot-otot jantung kalian sehingga otot-otot jantung kalian kerja lebih cepat sehingga bisa mengurangi resiko kena penyakit jantung. Next. Ada terhindar dari osteoporosis. Jadi olahraga itu manfaat kebugaran jasmani itu adalah terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Untuk selanjutnya, untuk kebugaran jasmani ini adalah unsur-unsurnya pada pembelajaran ini ada latihan daya tahan, latihan kekuatan, dan latihan kelenturan. Kemudian ada komposisi tubuh. Yang pertama dulu kita menjelaskan mengenai latihan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah yang lain sering digunakan adalah respirato-cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang berkaitan dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan juga sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Jadi ketika latihan daya tahan itu jaraknya jauh, kemudian waktunya juga lama. Berbeda dengan latihan kecepatan. Kalau kecepatan jaraknya pendek, kemudian waktunya juga singkat. Ini manfaatnya tadi latihan daya tahan adalah untuk mengurangi resiko kena serangan jantung. Daya tahan juga banyak dibutuhkan oleh olahraga-olahraga yang bentuknya adalah permainan seperti sepak bola, futsal, kemudian bola basket, dan lain-lain. Kalau daya tahannya kurang, untuk bertahan dalam waktu 90 menit dalam sepak bola itu pasti akan kesusahan. Jadi butuh daya tahan yang baik. Kemudian ini contoh latihannya. Contoh latihan daya tahan. Lari jarak jauh, minimal 2,4 km. Jadi ketika latihan daya tahan itu, kalian nggak harus cepat-cepat, nggak masalah. Tapi waktunya yang lama dan jaraknya juga jauh. Jadi kalian jogging misalnya 2,4 km. Kalau waktunya agak lama juga tidak masalah. Yang penting selama kegiatan kalian jogging aja, jangan sampai di tengah jalan berhenti jalan. Itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian renang. Renang juga jaraknya yang agak jauh, misalkan jaraknya 1000 meter, berarti kalian harus bolak-balik 20 kali lintasan renang yang 50 meter. Tapi ada waktu istirahatnya juga ya, jangan sampai kamu ketika renang bolak-balik 20 kali, pasti akan capek. Kemudian cross country atau lari lintas alam. Jadi cross country itu kalian berlari di daerah pegunungan. Lintasannya berbeda dengan kalian jogging di
jalan biasa. Jadi ketika akan ke cross country itu otomatis ada jalanan yang naik, kemudian ada yang turun, kemudian ada yang terjal juga. Kemudian yang terakhir adalah bersepeda. Bersepeda juga bisa meningkatkan latihan daya tahan kalian dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama juga. Kemudian selanjutnya ada latihan latihan kekuatan. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Beban tersebut dapat dari bobot badan kita sendiri ataupun dari luar. Kekuatan sangat penting dalam setiap aktivitas olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera serta merupakan daya penggerak. Kekuatan otot yang baik dapat didapatkan dengan rutin melakukan latihan secara konsisten. Jadi kalau kalian mau latihan kekuatan itu harus secara konsisten. Tidak mungkin kalian latihan seminggu sekali sit up, tapi hasilnya pengen otot perut kalian six pack. Tidak mungkin. Jadi kalau misalkan kalian ingin melatih otot kalian harus latihan secara konsisten. Misal, misalkan kalian sit up pagi, kemudian sore, pagi, sore, pagi, sore. Nanti otot kalian akan terbentuk six pack. Begitupun kekuatan otot tangan. Mau misalkan pengen melatih kekuatan otot tangan, kalian ini harus latihan yang konsisten. Jadi push up, sit up pagi, kemudian push up, sit up pagi, sore boleh kalian ada masa intervalnya, sehari tidak, sehari lagi melakukan sit up, push up untuk melatih kekuatan otot kalian. Nah ini contoh latihan kekuatan adalah, yang pertama adalah latihan kekuatan otot perut, yaitu sit up. Gambar pertama kita lihat ada 2 orang anak melakukan sit up. Yang perlu diperhatikan adalah ketika sit up, tangan kalian boleh di belakang, boleh juga di depan, tidak masalah. Jangan sampai tangan kalian menyentuh kaki kalian. Biasanya kalau misalkan anak yang susah untuk melakukan sit up, jadi tangannya ditaruh di kaki, jadi tarik pakai tangan. Itu salah. Kemudian ketika melakukan sit up, ketika kalian naik, kemudian turun lagi, jangan sampai badan kalian, punggung kalian semuanya menempel di lantai. Jadi ketika setengah akan melakukan setengah ketika mau jatuh badannya, kalian naikkan lagi, kemudian turunkan lagi setengah, naikkan lagi. Untuk apa? Untuk memaksimalkan otot perut kalian. Jadi ketika kalian kontraksi itu harus dilatihkan lagi. Jangan sampai ketika sudah turun semua badannya baru naik lagi, itu tidak akan efektif untuk melatih otot perut. Kemudian yang kedua adalah latihan kekuatan lengan, yaitu push up. Yang pertama biasanya push up laki-laki ya. Jadi ketika tangan kalian lurus, kedua tangan kalian lurus, kemudian turunkan. Ingat, badan kalian juga turunkan, bukan hanya pantat kalian yang biasanya kalian turunkan, tapi tangan kalian tidak mau menyentuh ke tanah. Kalau kalian belum kuat, pakai cara kedua, biasanya dipraktekkan oleh, biasanya push up ini push up perempuan. Jadi lutut kalian taruh di bawah, tapi tetap badan dan tangan kalian harus turun, kemudian naikkan lagi. Dan kedua kakinya harus ke atas, jangan sampai kedua kakinya ke bawah. Kemudian ada yang ketiga, latihan otot punggung, yaitu back up. Ketika kamu latihan back up, angkat badan kamu semaksimal mungkin, jangan sampai angkatnya cuma setengah-setengah. Jadi angkat maksimal, turunkan lagi, angkat maksimal, turunkan lagi. Agar apa? Agar otot punggung kalian bisa terbentuk. Kemudian yang ketiga, latihan kekuatan otot tungkai. Nah, ini ada naik turun bangku. Kemudian yang kedua adalah squat. Ketika kalian melakukan squat, yang perlu diperhatikan adalah yang turun adalah pantat kalian. Jadi kaki kalian tetap lurus, dalam keadaan lurus. Jangan sampai kaki kalian malah ke depan bengkoknya. Jadi kaki kalian, kedua kaki kalian ketika turun itu harus lurus. Jadi pantat kalian yang turun ke bawah. Oke, selanjutnya adalah latihan kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya otot persendian. Kelenturan dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Meski sama-sama dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga, tetap saja ada sedikit perbedaan pada penerapannya, yakni tingkat kelenturan yang dibutuhkan untuk penampilan yang optimal pada masing-masing cabang olahraga. Jadi, setiap cabang olahraga itu berbeda kapasitas dari kelenturannya. Olahraga senam lantai berbeda dengan sepak bola. Kalau senam lantai harus benar-benar badannya harus benar-benar lentur. Kalau sepak bola tidak harus lentur. Jadi
minimal mempunyai kelenturan. Jadi kalau misalkan senam lantai tidak punya kelenturan, yang terjadi akan cedera anak tersebut. Jadi kalian pernah lihat kan, misalkan ada atlet senam lantai, badannya lentur sekali sehingga bisa menyentuh kaki, bisa ketika melakukan kegerakan pemanasan lebih lentur dari yang kelenturannya tidak rendah ya. Jadi misalkan ketika melakukan roll depan atau misalkan ketika melakukan meroda, gerakannya lebih lentur daripada yang kelenturannya rendah. Ini contoh latihan kelenturan. Ada pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Pemanasan statis ya kalian diam, yang bergerak hanya badan kalian. Kalian posisi diam, yang bergerak yang mau diperegangkan. Misalkan tangan kalian ulurkan ke depan, kemudian samping, itu pemanasan statis. Kemudian yang kedua pemanasan dinamis. Jadi badan kalian harus bergerak, misalkan tangan kalian gerakan samping kanan, kanan. Kemudian yang ketiga adalah PNF atau proprioceptive neuromuscular facilitation. Ini sama saja dengan pemanasan tapi dengan bantuan orang lain. Contohnya tadi ketika kaki dijulurkan, kemudian tangan berusaha menyentuh ujung kakinya. Jadi dengan dibantu oleh teman yang lain. Fungsinya apa? Untuk menahan ketika dia melakukan latihan pemanasan stretching tersebut. Agar maksimal ya, agar maksimal otot-ototnya direnggangkan. Kemudian yang keempat ada yoga. Yoga hampir sama gerakannya dengan pemanasan, tapi gerakannya agak lebih sulit dan jangka waktunya lebih lama. Ini juga dapat melatih kelenturan tubuh. Kemudian yang terakhir ada komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuhnya kita akan membahas tentang indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang yang didapatkan dari perbandingan berat badan dan tinggi badan. Jadi di indeks massa tubuh itu kita mau melihat berat badan kita ideal apa tidak. Nanti ada perhitungannya, ada rumusnya juga. Indeks massa tubuh adalah metrik standar yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam golongan berat badan sehat dan tidak sehat. Kemudian indeks massa tubuh alias BMI membandingkan berat badan kalian dengan tinggi badan kalian. Jadi dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Contohnya seperti ini. Kategori berat badannya misalkan hasilnya ketika kalian mengalihkan dan membagi berat badan dan tinggi badan kalian, misalkan 18, di bawah 18,5 berarti berat badan kalian kurang. Antara 18,5 sampai 22,9 berat badan kalian normal. Kemudian 23 sampai 29,9 berat badan berlebih. Kemudian 30 ke atas berarti obesitas. Nah, contohnya seperti ini. Andi memiliki berat badan 80 kg dan tinggi badan 1,75 meter atau 175 cm. Pertama, kalian kalikan tinggi badan dalam kuadrat. Tinggi badannya 1,75 berarti 1,75 kali 1,75 dan hasilnya 3,06. Selanjutnya dibagi berat badan Andi tersebut 80 dibagi 3,06 dan hasilnya 26,1. Jadi berat badannya berlebih. Jadi berat badan Andi itu berlebih. Nah, kalian juga bisa coba di rumah, kalian coba hitung berat badan kalian, kemudian kalian cocokkan dalam kategori berat badan mana yang kalian termasuk kategori berat badan termasuk dalam kategori mana berat badan kalian. Oke? Ada yang ditanyakan dalam materi aktivitas kebugaran jasmani ini? Oke, nanti tugasnya kalian melakukan aktivitas kebugaran jasmani yaitu aktivitas fisik. Ada gerakan push up, ada gerakan sit up, dan squat, masing-masing 5 repetisi. Kalian video jadi satu, kemudian kirim ke Google Classroom. Nanti Bapak akan kasih linknya. Jadi kalian melakukan aktivitas fisik, latihan kekuatan, push up, sit up, dan squat. Masing-masing 5 kali pengulangan. Misalkan kamu sit up 5 kali. Kemudian yang kedua adalah push up 5 kali. Terus
sit up juga 5 kali. Kemudian kalian jadikan satu file video. Maksimal filenya itu 10 MB, baru bisa kalian kirim. Kalau misalnya lebih dari 10 MB, tidak akan bisa terkirim. Nanti kan Bapak kasih linknya di Google Classroom nanti. Terus juga nanti materi ini akan Bapak share di Google Classroom. Oke anak-anak, ada yang bertanya sebelum Bapak akhiri? Oke Bapak akhiri. Dalam masa pandemi ini kalian tetap harus jaga 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Siap kalian mau keluar rumah karena bahaya COVID ini masih ada. Jangan sampai kalian tidak waspada. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau menjaga? Jadi kalian harus tetap waspada agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Oke, Bapak akhiri. Tugasnya tadi ya anak-anak, kalian membuat video praktek push up, sit up, dan squat thrust. Nanti kalian kirim. Terus satu hal lagi, pengumuman yang masih belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin-kemarin silahkan kerjakan. Karena kita akan mengadakan, ini di akhir semester, jadi Bapak akan merekap tugas-tugas kalian yang sudah masuk dan belum. Jadi ketika kalian belum mengerjakan tugas berarti ada nilai yang kosong. Nanti Bapak akan laporkan ke wali kelas kalian sehingga kalian tahu tugas apa yang belum kalian kerjakan dan sudah kalian kerjakan. Oke, Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.